Iya iya. Ini dengan Bang siapa yang dari sini? Ya, saya Bang Bahtiar. Bang Bahtiar. Satu lagi. Kalau saya orang paling keren setanah air Betawi, Bang Aden Betawi Bang Tulen. ada Betawi. Iya Bang, ngomong-ngomong nih, nanti saya pengen bikin acara di Roblong, di Radio Roblong maupun di TV Roblong. Namanya acara ngopi bareng. Ngopi bareng. Ngopi bareng itu kita bicarain tentang budaya yang ada di Roblong. Kan beda tuh. Ya kan budaya Betawi Roblong, terus yang di mana yang pokoknya di Condet gitu. Kan ada perbedaan-perbedaan. Iya. Nah, kayaknya kalau abang nih, mungkin saya juga pernah ngalamin juga. Contoh ya salah satunya, kita ada tuh namanya kecap kampung. Ya, setahu abang gimana tuh kecap kampung? Sampai dulu. Coba Bang Bahtiar dulu. Bang Bahtiar. Bang ada dulu lah, Bang ada dulu lah. Yang tuaan. Iya. Gini Bang Haji. Nih kita nih orang Betawi, emang kita kudu bangga jadi orang Betawi itu dulu. Kita kudu girang jadi orang Betawi. Kenapa? Kita kaya banget sama budaya. Kita nggak ngomongin Nusantara ya, ngomongin Betawi doang kita udah girang banget. Contoh aja satu dah. Kita nih orang Roblong. Kalau ngomong nih dua jadi dua. Iya kan? Betul. Kita ngomongin gambar nih, foto. Coba kita keselipi belakang Wanda. Foto. Iya. Dua. Kita lari sedikit ngulon nih, ke Muria ke Joglo, dua jadi dua. Dua kanannya. Nah, terus kita lari nih soal dikit loh, ke Bang Lilir, Duri Kepah, dua jadi dua. Iya. Sekecamatan aja kita udah lain-lain. Itu yang saya maksud, kita kudu bersyukur. Ini kalau bahasa orang di samping saya nih, ini biasanya musuh saya nih, nyari di teman nih. Itu yang namanya setiap rawe ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah punya budaya sama budaya kudu menghargai. Kalau ingin belanja dan membeli, bawa uang yang ada dalam laci. Kalau pengen budaya dihargai, maka kita harus mencintai. Oh, bisa dengar. Bagaimana kita mau kenal sama budaya, kita cinta kaget, kita sama kadang-kadang orang main robannya kata kampungan. Mana drum, kotek. Tapi ngomong-ngomong kita emang udah jadi kampung. Jakarta jadi kampung. Jadi kampung ya, bener lagi. Kampung Jakarta. Balik ke masalah yang tadi tuh, kecap kampung nih. Zaman dulu kita yang namanya kecap tuh bikin Bang. Benar. Dan yang namanya kecap, mohon maaf itu makanan mewah. Benar. Zaman dulu kita nih jangan kata makan daging, pakai semur kayak kecap. Jangan kata kita makan segala macem dah. Kerupuk aja nah kecap udah begini. Jadi, tapi kecapnya lain tuh Bang. Lain rasanya. Ini emang ada orang tersendiri, Ada ngalamin tuh. Ngalamin ya. Ini khusus kecap zaman dulu Bang Bahtiar. Ini orang-orang tertentu doang yang punya Bang. Bahkan kalau kita mau kecap yang tadi Bang Aji ngomong tadi tuh Bang, rasanya ini diri dari itu seminggu masih berasa Bang ya. Iya. Pokoknya susah dibilang. Dibikin tuh Bang. Saya nggak tahu bikinnya bagaimana tuh kadang tuh. Ya Allah. Dan mohon maaf sampai ada orang yang ngeredit kecap. Itu dikreditin memang dulu. Iya. Kagak segampang kayak sekarang Bang Bahtiar. Gitu. Jadi itu ya Allah ya Robi. Itu kan semboyan terkenal banget Bang. Makan kita lalu makan nasi doang kerupuk sama kecap, nasi udah asik banget. Itu yang dimaksud Bang. Udah sampai di Betawi itu. Mudah-mudahan kita nih Bang, ini namanya kita generasi sekarang nih. Ada nggak ya kita orang tua kita yang masih bikin kecap kayak begitu kecap kampung tadi? Kayaknya udah susah sekarang, udah langka tuh. Tapi Bang Haji, mungkin nanti yang pemirsa yang bisa nonton nih tahu kali masih ada kali segelintir orang yang bisa bikin kecap kampung atau mungkin resepnya masih ada ya. Iya. Itu bisa dikembangkan. Tapi di Bang Haji, kalau kita lihat nih luar daerah sini nih dari Pasar Kembang kita terus keluar, itu masih ada yang bikin yang namanya minyak kelapa Bang. Oh iya. Ini minyak kelapa yang zaman dulu orang kagak kenal sampo. Yang ada tainya. Iya, usah ada. Tainya Iya. itu enak tuh. Iya itu perempuan pakai ini Bang, main piakan. Kan begitu dulu. Iya benar. Sekarang kan udah kita nggak ada lagi. Nah, sekarang saya ke Bang Bahtiar ya. Boleh. Nih Bang Bahtiar. Apa Bang Bahtiar ngalamin dulu yang dialami Bang Bahtiar apa tuh di Roblong? Apa tuh? Iya, contohnya kayak tadi kecap kampung tuh. Iya, dulu saya ada namanya Bu Haji Siti ya. Itu di nyanyi Haji Saroni Amal. Dia terkenal
bikin tukang kue putu mayang tuh. Kok putu mayang? Iya, kue putu mayang. Wih, Insya Allah. putu mayang makan satu kagak kenyang. Iya, itu luar biasa tuh. Mayang apa mayang? Mayang. Itu kita selalu berlangganan sama dia. Iya. Cuman sayangnya gitu, orang Betawi ketika misalnya yang bikin itu pelaku nih yang bikin sudah meninggal, udah nggak ada terusnya. Iya, sama juga salah satunya mungkin kecap kali ya. Dulu malah Haji Muasim almarhum tuh yang tokoh Betawi dari Cengkareng. Iya. Kan sempat bikin tuh kecap Bang Dul. Oh, ada berarti ya? tahun berapa tuh bang? Sempat waktu dia lagi masih eksis tuh. Iya. Ini, ya gue bikin nih Kecap Betawi nih. mereka Bang Dul. Bang Dul. Nah kenapa sekarang tuh kok nggak kelihatan lagi, nggak kedengeran lagi gitu? Apa karena pemasarannya lawan yang sekarang ada Iya. ABC, ada ini gitu. Iya. Ini kan aset kita nih orang Betul. Betawi. Iya. Nah, sama juga produk-produk kue Betawi. Kayak semacam kerak telur aja. Kita tahu basisnya itu banyaknya di daerah Buncit. Di kita kagak ada bang. Di kita nggak ada. Nggak ada, Bang. Cuma satu-satunya di depan rumah sakit Pelni. Tamburan. Babe Salam. Oh, Kerak telur. iya. Tapi begitu ada keriaan Betawi ulang tahun Jakarta yang heboh, bahkan tukang kerak telur berani dalam sebulan itu kontrak sampai berapa ya? 5 juta kedengarannya ya. Itu yang kalau kita tanya dari mana bang? Subang. Dari mana? Madura. Dari mana? Bukan Betawi. Nah gimana miris banget kita. Sementara itu kuliner Betawi. Nah bagaimana nih? Kita punya kuliner Betawi tapi memang benar-benar yang bikin orang Betawi dan itu terus berjalan dan sampai sekarang bertahan. Jadi kemasannya yang perlu dirubah, ya kan, kemasannya biar lebih milenial mungkin seperti gini dah, contohnya kue dongkal gitu kan, kita mesti ada inovasi, dalamnya mungkin keju durian, keju, tapi yang original tetap kita pertahankan. Jadi ngiler nih bang nih. Kita pesan nggak bisa. Jadi memang posisi seperti itu ya. Jadi jangan terpaku yang pakem aja. Jadi tapi pengembangan juga ada. Pengembangan ini bukan melanggar pakem demi kebaikan, demi apa bang Haji istilahnya itu? Iya, jadi gini lah, yang original tetap kita pertahankan. Ada nih asli contohnya. Iya. Terus yang lain pengembangan kan orang bisa bosan tuh. Iya. Kalau guru Jawa terus orang bosan. Gitu. Mohon maaf bang Haji, emang sekarang saya mohon maaf ya kalau mau makan kue dongkal sekarang ini kita cari itu kebanyakan tukang-tukang nih kagak berani gulai. Iya. Nah, buat pemirsa nih yang dagang dongkal boleh tuh kasih inovasi dalamnya mungkin apa ya? Petasan. Boleh. Iya, dalamnya pokoknya yang lain lah, keju lah apa gitu kan. Iya, durian. Iya, kita lihat dodol kan di daerah-daerah udah ada yang rasa durian. Cuma Betawi kok belum itu ya. Misalnya gitu kerak telur nggak pakai telur, gitu pakai apa? Kerak telur pakai apa ya? Pakai sepetnya. markisa kali. Nah, terus ada lagi nih bang. Saya dulu ngalamin juga tuh yang namanya rebana ketimpring tuh ya. Gimana tuh bang? Bang Batiar? Iya. Nanti Bang Aden yang banyak menjelaskan macam-macam jenis rebana. Tapi kalau di Betawi Roblong yang saya tahu dulu, kalau malam mangkat ketika dia mau itu pakai rebana ketimpring khasnya. Kalau dia duduk di pelampang tuh. Buat muludan Bang Batiar ya. Iya. Ditaruh di pelampang. Gini sekarang. Baca rawi itu. Asrofal Anam paling gagal rawi aja. Ya, berjanji asal enggak. Itu kayak rebana ketimpring. Saya ke Bang Aden lagi nih. Ada rebana ketimpring, ada tuh yang dibagi 4 tuh kalau makanan tuh. Jadi biar adil. Itu kan nilai-nilai luhur tuh. Gimana tuh Bang Aden? Iya. Saya sebelum ke situ bang, ada lagi dulu orang Betawi kalau di dekat Roblong, ke Bekulon dikit, ke Bonjeruk, itu ada Kampung Rawa. Itu ada yang namanya itu orang yang bisa bikin tocok. Waduh, tocok dulu dibikin Bang Batiar. Sekarang masih ada tuh. Ini ada Di mana ya? Masih ada di. Boleh, Bang. Masjid Al-Anwar tuh. Saya pengen dah bang daripada kita beli sekali makan tocok Betawi asli. Saya masih beli di situ. Dulu Ada bener sekarang nih? Ada. Positif. Boleh bang kita pesen bang. Boleh. Dibikin dari ke apa namanya? Wali. Dia udah keluar negeri jualnya. Wow. Iya, udah keluar negeri, udah ke Saudi Arabia segala macam tuh udah. Ada. Bisa kita pesen nih. Bisa kita pesan nanti kita Iya. lihat juga sekalian. Iya. Iya. Ya itu bang yang tadi apa yang satu nampan tuh di belah-belah. Iya. Berkat. Jadi orang-orang Betawi zaman dulu kalau yang namanya ngawinin anaknya
ngawin anaknya itu 2 hari 2 malam bang. Ada yang disebut malam pertama itu malam mangkat, Iya. malam kedua bukan malam utama tapi malam penghabisan. Dan orang Betawi di kebun jeruk, di Roblong, kebun jeruk sekitarnya nih, ngawin kalau nikahin anak semuanya rata-rata habis sholat Jumat. Benar. Iya. Habis sholat Jumat baru nikahin anak tuh. Jadi dari pihak besan tuh, bawa besan lah tuh, bawa makanan. Lakinya ada perempuan bang. Jadi kalau nikahin anak-anak kita mau nikah hari Jumat, semuanya yang datang tuh rombongan semuanya laki. Iya benar. Ya anak muda semua, buyut tuh bang. Nah di sana duduk nikah, dan mohon maaf ya, orang Betawi zaman dulu duduk nikah itu dibiasain, diutamain madep pengantinnya nih madep kiblat. Iya benar. Ini bukan kita ngarang, emang orang dulu ada di gitu. sini begitu. Begitu di sini. Mungkin di tempat lain beda. Ya terserah. Kita memang begitu. Iya kalau orang Roblong nih dan sekitarnya kalau nikahin anaknya habis Jumat, madepnya madep kiblat. Iya. Acaranya tuh biasa dibuka, ada pembacaan yang namanya khutbah real kiri kanan, baru serah terima, baru nikah begitu Bang Haji. Perempuannya diumpetin. Perempuannya Iya, diumpetin, iya. bukan pakai kerudungan udah bunting 5 bulan. Gitu, perempuannya diumpetin. Iya. Dan malamnya Bang Ajak hebatnya malamnya nih, ada yang namanya malam ketemu pengantin, derekin pengantin. Iya. Saking ininya dia ini emang nggak pernah ketemu, itu kalau dia datang tuh laki tuh perempuan terus berjingkat lari. Terus saat itu ada yang namanya kalau malam akad ini orang tua perempuan ini biasanya ada muludan. Yang pertama dia pakai muludan ini petasan, bang dia jerain petasan apa tuh. Ini biasa pakai robannya ketimpring nih bang. Robannya di Betawi ada 7, ada robannya ketimpring. Nih robannya ketimpring nih bang, kalau kita korek lagi, yang nyiptain orang Kemanggisan Bang Sakdan. Berarti kita ngalamin tuh ya, abang Nah. ngalamin gitu kan. Iya. Saya kembali ke Bang Batiar nih. Tadi petasan sama robannya ketimpring. Gimana bang? Iya, kalau udah bicara Betawi, apalagi mauludan pakai rebana, itu nggak lepas dari petasan. Petasan Betawi, insya Allah istiqomah dari dulu sampai sekarang modelnya renceng dan mesti ada bomnya tuh. Oh, Ada yang dikit. Nah, biasanya tuh orang-orang kaya dulu tuh. Ah. Teko. Karena kalau petasan jempol semua itu cap gome punya. Oh, gitu. Petasan Cina Merah ya dulu ya petasannya. Iya, nggak ada variasinya. Nah dulu di Betawi kan rumah kita nih jaraknya jauh-jauh. Petasan itu sangat membantu buat alat komunikasi dan informasi. Kalau istilah Bang Aden tergantung bunyinya. Kalau bunyi subuh bisa juga orang mau nyunatin, ngabarin, atau juga mau berangkat haji, ya kan? Habis johor biasa besan mau datang. Nah malaman dikit karena dia bikin maulud malam angkat asrat kalian habis. Terang mau keluar dah. Iya. Iya. Kalau dulu kan buat informasi. Maklumat. Iya. Satu lagi nih bang, jotan. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu jotan apa sih? Bang Aden, jotan apaan Bang Bang Aden? Iya. Nah, Bang Aden. Saya kembali ke masalah yang putaran tadi. Biasanya Jadi orang kalau udah muludan ada asraqal tuh, nah sebentar lagi makanan keluar, itu satu nampan zaman dulu umumnya dibelah 3 atau 4 bang. Iya. Ini jadi untuk apa? Ini ada nilai-nilai kejujuran dan nilai kebersamaan gotong royong di sini. Abang Po, Cangcing, Babe, jangan dibilang orang Betawi pelit. Awas. Kenapa dibelah 4 tuh? Satu nampan harus 4 orang. Andaikan di nampan itu 3 orang, yang satu nggak berani, yang lain ngambil. Pasti dibawa ke dalam diumpetin lagi. Oh, dibagi lagi. Diumpetin lagi. Dan yang 4 ini nggak mungkin yang belah ini orang yang muda, pasti orang yang tua. Dari situ udah menandakan bahwa kita hormatin orang tua. Artinya tuh diajarin nilai-nilai luhur. Ini luhur itu dan kejujuran tadi, nggak berani kita. Oh di daging 4, gue bertiga. Gua ambil 2 dagingnya, nggak berani. Pulangin lagi kayak dipulang deh yang tua. Ada kebersamaan juga di situ Itu. Bang Aden. Jadi bener-bener artinya itu udah diajarin kita.